Hai, perkenalkan aku Dewi Rahma. Halo semuanya, aku Putri Akila Hanifa. Perkenalkan, nama aku Nasra Hairunada. Hai, kenalin aku Catika Olivia. Halo semuanya, perkenalkan saya Prabagan dari Wayatama. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Atau penalaran adalah proses berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Pola penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan, teori, atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rampatan. Selanjutnya adalah penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya. Kemudian, berdasarkan kesamaannya itu, ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal sehingga simpulannya akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada satu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita seperti politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Generalisasi dibedakan atas generalisasi sempurna dan generalisasi tidak sempurna. Dalam generalisasi sempurna, seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki. Generalisasi semacam ini memberikan simpulan yang sangat kuat. Sementara itu, generalisasi tidak sempurna merupakan generalisasi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan simpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diselidiki. Adapun contohnya seperti ini. Nah, dalam paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai generalisasi sempurna kualitatif. Data dan fakta yang menjadi dasar pengambilan simpulan diselidiki dan benar bahwa keadaan atau peristiwa yang terjadi di kawasan-kawasan yang dimaksud dalam paragraf itu adalah benar-benar ada dan nyata. Nah, materi selanjutnya yaitu ada penalaran induktif hubungan sebab akibat atau kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat 3 hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. Jadi, saya akan menjelaskan tentang 3 hubungan antar masalah, yaitu yang pertama, A. Hubungan sebab akibat. Dalam hubungan sebab akibat,
Polanya adalah A menyebabkan B, tetapi A juga dapat menyebabkan B, C, D, dan seterusnya. Dapat terjadi bahwa efek dari suatu peristiwa dianggap sebagai penyebab dari lebih dari satu kejadian. Dalam hubungan ini, diperlukan kemampuan penalaran untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Contohnya, menjadi sarjana merupakan dambaan bagi banyak orang. Sebagian besar orang tua, bukan hanya yang berpandangan tradisional, menganggap bahwa seorang sarjana memiliki pengetahuan yang luas. Sarjana juga dapat meningkatkan gengsi keluarga. Dengan menjadi sarjana, seseorang akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Orang yang bergelar sarjana diyakini hidupnya akan lebih layak. Selanjutnya, B. Hubungan akibat sebab. Hubungan akibat sebab adalah ketika suatu keadaan atau kondisi merupakan hasil dari serangkaian peristiwa. Contohnya, seseorang pergi ke dokter karena sakit. Sakit adalah sebabnya dan ke dokter adalah akibatnya. Peristiwa sebab dianggap sebagai kesimpulan dalam hubungan ini. Berikut contoh nomor 77. Dewasa ini, kenakalan remaja sudah menjurus ke tingkat kriminal. Remaja tidak hanya terlibat dalam perkelahian biasa, tetapi sudah berani menggunakan senjata tajam. Remaja yang telah kecanduan obat-obatan terlarang tidak segan-segan merampok bahkan membunuh. Hal itu selain disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, juga disebabkan oleh adanya pengaruh dari lingkungan masyarakat serta pengaruh televisi dan film. Pada contoh nomor 77, 3 kalimat sebelumnya adalah akibat. Sebab dari masalah tersebut adalah pernyataan terakhir, disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan masyarakat, serta pengaruh televisi dan film. Pernyataan sebab juga merupakan simpulan. Dan yang terakhir, hubungan akibat-akibat. Dalam hubungan akibat-akibat, sebuah peristiwa langsung dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkannya tanpa disebutkan secara eksplisit. Dalam penalaran ini, akibat sudah menyiratkan penyebabnya, dan satu akibat bisa menjadi akibat langsung bagi yang lain. Contohnya, sepulang dari menghadiri undangan, Pak Joni melihat tanah di halamannya becek. Pak Joni langsung menyimpulkan bahwa kasur yang dijemur di belakang rumahnya pasti basah. Dalam kasus itu, penyebab tanah di halamannya becek tidak ditampilkan, yaitu hujan. Penalaran deduktif adalah proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus yang dimulai dari premis umum atau pernyataan yang sudah diketahui kebenarannya, kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premis atau pernyataan. Contohnya, semua ikan berdarah dingin yaitu premis. Sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Itu merupakan simpulan. Contoh tersebut merupakan salah satu bentuk pengambilan simpulan berdasarkan satu premis. Sementara itu, suatu simpulan tidak langsung ditarik dari dua premis, yaitu premis pertama yang bersifat umum dan premis kedua yang bersifat khusus. Ada dua jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan mengenai silogisme dan entimen. Untuk yang pertama yaitu silogisme. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi. Premis mayor mengandung term mayor dari silogisme yang merupakan generalisasi atau proposisi yang dianggap benar bagi semua unsur atau anggota kelas tertentu. Premis minor mengandung term minor atau tengah dari silogisme dan berisi proposisi yang mengidentifikasi sebuah kasus atau peristiwa khusus sebagai anggota dari kelas itu. Simpulan. Simpulan adalah proposisi yang menyatakan bahwa apa yang berlaku bagi seluruh kelas akan berlaku pula bagi anggota-anggotanya. Lalu, silogisme dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada silogisme kategorik. Silogisme kategorik adalah silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategorik. Silogisme ini terdiri atas 3 proposisi, 3 term, yaitu subjek, predikat, dan term penengah, dan simpulan atau konklusi yang disebut setelah premis-premisnya.
Dalam silogisme kategorik ini, ada hal yang mesti diperhatikan. Dua permasalahan baru dapat ditarik simpulannya apabila ada term penengah yang menghubungkan keduanya. Tanpa term penengah, simpulan dari dua permasalahan tersebut tidak dapat diambil, mohon maaf. Lalu, untuk contohnya, untuk premis mayornya itu ada semua mamalia menyusui anaknya. Premis minornya, semua kambing mamalia. Konklusinya, semua kambing menyusui anaknya. Lalu yang kedua ada silogisme hipotesis, merupakan silogisme yang premis mayornya berupa keputusan hipotesis dan premis minornya merupakan pernyataan kategoris. Contohnya, untuk premis mayornya, jika hari ini tidak hujan, saya akan ke rumah paman. Untuk premis minornya, hari ini tidak hujan. Untuk simpulannya, saya akan ke rumah paman. Lalu untuk silogisme yang terakhir yaitu silogisme alternatif, merupakan silogisme yang premis mayornya berupa premis alternatif, premis minornya membenarkan salah satu alternatifnya, dan simpulannya menolak alternatif yang lain. Untuk contohnya, untuk yang pertama itu premis mayornya, Bambang berada di Bandung atau Semarang. Untuk premis minornya, Bambang berada di Bandung. Untuk kesimpulannya, jadi Bambang tidak berada di Semarang. Lalu untuk yang selanjutnya, dalam ketiga jenis silogisme, kebenaran simpulan diterima apabila premis-premisnya diterima. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu entimen. Entimen adalah penalaran deduksi secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entimen merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Contohnya, untuk premis mayornya, semua orang ingin sukses harus belajar dan berdoa. Untuk premis minornya, Lisa ingin sukses. Kesimpulannya, Lisa harus belajar dan berdoa. Di dalam paragraf, bentuk penalaran deduktif selalu diawali oleh pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang berupa data atau fakta dalam bentuk ciri-ciri, gejala-gejala, atau fenomena khusus.